menyapa Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Deni Puspa Purbasari. Selamat malam, Mbak Deni. Selamat malam, Ana. Mbak Deni, yang jelas ini sudah ada keputusan untuk ditunda, tapi apakah sudah ada target ditunda sampai kapan? Karena tadi misalnya saya berbincang dengan Mario yang masih berharap bisa ikut menjadi peserta, Mbak Deni. Begini, untuk gelombang keempat pendaftaran, jadi arahan dari komite adalah menunggu sampai dengan peraturan presiden tentang kartu prakerja itu keluar. Jadi kita tunggu saja. Oke, jadi belum ada target tertentu, masih menunggu perpresnya keluar begitu? Betul. Evaluasi yang diberikan oleh sejumlah lembaga, katakanlah KPK, bagaimana kemudian manajemen kartu prakerja menyikapi rekomendasi dan juga fakta-fakta yang ditemukan itu, Mbak Deni? Jadi seperti ditegaskan oleh Pak Pahala bahwa ini adalah rekomendasi. Jadi di sini kami juga bekerja bersama mengikuti arahan dari Komite Cipta Kerja yang menyusun kebijakan apa yang harus dilakukan terhadap rekomendasi tersebut. Jadi satu demi satu kita telaah dan kemudian apa yang bisa diperbaiki kita perbaiki. Kalau evaluasi yang dilakukan sendiri, Mbak Deni, misalnya tadi ada catatan dari Bang Faisal Basri soal pelatihan yang sebagian besar bisa didapat secara gratis. Apa tanggapan Anda soal itu, Mbak? Jadi begini, tentang pelatihan yang bisa didapat secara gratis, saya pikir kita harus mendefinisikan dengan jelas. Kalau itu adalah dilakukan oleh narasumber yang sama atau instruktur yang sama, oleh kemudian lembaga pelatihan yang sama, dengan durasi yang sama, konten yang sama, tetapi kemudian harganya berbeda, disitulah kemudian itu dilarang. Tetapi sejauh yang kami lakukan pengecekan oleh manajemen pelaksana, dari 3.700 jenis pelatihan yang ada, itu tidak ada yang persis sama seperti itu. Apakah kemudian salah satu catatan yang lain, Mbak Deni, apakah kemudian misalnya peserta yang terdaftar, peserta yang akhirnya berhasil untuk menjadi menerima benefit ini, itu semuanya betul-betul tepat sasaran? Saya hanya berdasarkan kepada peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa kriteria dari peserta program Kartu Prakerja itu adalah warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan kemudian yang ketiga adalah tidak sedang mengenyam pendidikan formal. Yang itu dalam pasal selanjutnya disebutkan bisa saja adalah pencari kerja, kedua adalah korban PHK, dan ketiga adalah pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya. Nah, kemudian kami juga telah melakukan survei yang dilakukan oleh TNP 2K, itu kemudian hasilnya menunjukkan 80,8% dari penerima kartu prakerja sekarang ini yang sudah diberikan di gelombang 1 sampai 3, mereka tidak bekerja, baik itu dirumahkan, korban PHK maupun pengangguran. Jadi kalau melihat dari statistik ini, dan ini adalah penerima kartu prakerja, bukan persepsi. Nah, itu berarti kami merasa bahwa prioritas kepada mereka yang tidak bekerja itu sudah dilakukan, sudah tepat. Saya ingin berbincang dengan salah seorang peserta Kartu Prakerja gelombang kedua, ada Yosua Yansen. Selamat malam, Yosua. Selamat malam, Mbak. Yosua, saya ingin tahu, jadi ketika terdaftar, itu sebelumnya sudah bekerja, korban PHK atau seperti apa? Korban dirumahkan. Korban dirumahkan? PHK. Oke. Iya. Sudah menyelesaikan berapa program? Saya sudah menyelesaikan 4 program. Jadi uang insentif yang 1 juta itu untuk pelatihan sudah dipakai semua? Sudah sisa 278.000. Oke. Insentifnya sudah ada yang turun? Belum selesai. Sampai saat ini belum. Belum selesai kan? Sama sekali belum ada atau sudah sempat terima? Belum sama sekali. Oke, saya ingin tanya, Mbak Deni, seharusnya insentif itu didapatkan kapan, Mbak? Jadi yang pertama adalah untuk mendapatkan insentif, teman-teman semuanya harus mengupgrade akun e-wallet atau kemudian bisa di KYC oleh lembaga keuangan yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja.
karena itu adalah regulasi dari Bank Indonesia maupun OJK. Jadi ada 2 tahap katakanlah identifikasi peserta dari kami pada saat penetapan peserta. Yang kedua adalah ketika peserta melinkkan nomor telepon serta HP-nya kepada akun bank maupun akun e-money-nya. Kalau itu belum di-upgrade atau ada perubahan atau perbedaan NIK maupun nomor HP-nya, itu maka tidak bisa dilakukan. Nah, kami baru saja belum ada 3 minggu kalau tidak salah, sudah kemudian menyelesaikan pekerjaan rumah, yaitu bagi yang itu ada perubahan, maka itu bisa kemudian dirilingkan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan beberapa peserta yang belum menerima untuk 600.000 yang gelombang kedua atau yang bulan kedua, itu sudah diputuskan tadi dalam rapat, karena kami sekali lagi adalah pelaksana, bukan pembuat kebijakan, bahwa untuk minggu ini akan didisperse. Oke, jadi akan disalurkan untuk minggu ini bagi yang memang belum menerima tahap kedua ya Mbak Deni? Tahap kedua dan yang tahap pertama. Tetapi sekali lagi yang tahap pertama tadi isu mengenai apakah NIK-nya itu adalah sama. Jadi misalnya saja ketika saya memilih untuk di BNI atau di OVO, GoPay maupun Link aja, itu nomor HP-nya harus persis sama dengan nomor HP ketika dipakai untuk mendaftar kartu prakerja. Bukan berbeda. Yang kedua, NIK-nya juga harus sama persis. Tidak bisa NIK yang lain. Yang ketiga adalah nomor akun dari GoPay maupun BNI dia juga harus persis. Oke, baik.